Hai semuanya, hari ini aku akan membagikan cerita yang mungkin meninggalkan bekas mendalam di hati kalian. Sebuah novel yang bukan hanya cinta, tapi luka, pengorbanan, dan juga keadilan. Inilah novel Bidadari Berbisik, karya penulis ternama Asma Nadia. Sebuah kisah tentang dua saudara kembar dan sebuah rahasia kelam yang akhirnya terungkap. Buku ini mengisahkan tentang dua saudara kembar yang bernama Bidadari Ayuni dan Bidadari Ayuning. Mereka tumbuh dalam kemiskinan, tapi mereka punya harapan yang besar. Sang ibu memiliki mimpi untuk pergi ke Tanah Suci. Untuk memenuhi mimpi ibunya, Bidadari Ayuni pergi merantau ke Jakarta dan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Namun bukan kehidupan layak yang ia dapatkan. Di rumah majikannya yang bernama Nyonya Lili, Ayuni justru disiksa secara kejam. Ia dicambuk, ditendang, dan bahkan dipaksa menelan kotoran hewan hanya karena kesalahan kecil. Siksaan itu terus berulang hingga suatu hari Ayuni tak kuat lagi dan menghembuskan nafas terakhirnya. Ironisnya, majikan dan pembantu lain yang bernama Wati dan Onah yang mereka juga dari awal tidak menyukai Ayuni justru merekayasa kematian itu sebagai sebuah kecelakaan dengan menjatuhkan tubuh Ayuni dari lantai 2. Sungguh kejam sekali mereka. Sementara itu, jauh di kampung halaman, Ayuning terus dihantui firasat buruk. Ia merasa ada yang tidak beres dengan adik kembarnya. Dan firasat itu benar. Saat kabar kematian Ayuni sampai di telinganya, Ayuning memutuskan untuk melamar kerja di tempat yang sama, dengan tujuan ingin mengetahui kebenaran tentang kematian adiknya dan ingin menghukum para pembunuh itu. Asma Nadia membangun karakter-karakter yang kuat secara emosional dan sangat manusiawi. Bidadari Ayuni adalah gadis yang baik hati, lemah lembut, dan penuh cinta untuk ibunya, adalah korban dari sistem kejam, diam, sabar, dan penuh luka. Bidadari Ayuning, sang saudari kembar, digambarkan sebagai anak yang cerdas, pemberani, tangguh, dan penuh tekad. Ia membawa semangat keadilan yang membara setelah kematian adiknya Ayuni. Namun yang tak kalah menyentuh adalah karakter dari Kompol Iman Arif. Dulu ia hidup hanya dengan ibunya dan sering dicemooh sebagai anak haram. Ia tumbuh dengan luka batin hingga suatu hari dia mendengar bahwa dia bukan anak kandung ibunya, melainkan anak yang ditemukan di sungai namun dibesarkan dengan penuh cinta. Kehilangan sang ibu menjadi titik balik bagi Iman. Kemudian, ia dibantu oleh seorang polisi baik hati yang membiayai sekolahnya, sehingga Iman tumbuh menjadi komisaris polisi dan dia yang membantu Ayuning untuk menyelidiki kasus kematian Ayuni. Novel ini penuh konflik emosional dan sosial. Di satu sisi, kita melihat realitas penyiksaan asisten rumah tangga yang masih sering terjadi tapi tersembunyi di balik tembok rumah yang mewah. Di sisi lain, kita juga menyelami identitas diri. Bagaimana tentang luka masa lalu yang membentuk karakter yang dialami oleh Iman. Yang membuat cerita ini begitu kuat adalah hubungan saudara kembar, Ayuni dan Ayuning, bagaikan satu jiwa di dua tubuh. Jika yang satu tersakiti, maka yang lain merasakannya, walaupun dari kejauhan. Bidadari Berbisik menyampaikan banyak sekali pesan moral. Yang pertama, cinta dan pengorbanan seorang anak untuk ibunya. Ayuni rela meninggalkan halaman dan mendapat banyak penderitaan demi mimpi ibunya. Yang kedua, pentingnya keadilan bagi korban kekerasan lewat perjuangan Ayuning dan Kompol Iman. Yang ketiga, kasih sayang tidak ditentukan oleh darah, seperti ibu Kompol Iman yang mencintai dan menjaga Iman sepenuh hati. Dan yang keempat, jangan pernah diam ketika melihat kejahatan, sebab diam berarti membiarkan kejahatan itu terus terjadi. Gaya bahasa Asma Nadia mudah dipahami. Ia mampu menggambarkan penderitaan dengan kata-kata yang puitis namun tetap jujur dan tidak berlebihan. Ceritanya mudah diikuti tapi emosinya sulit dilupakan. Setiap bab terasa hidup dan tak jarang membuat kita ingin menangis dan marah. Bidadari Berbisik bukan hanya novel tentang penderitaan, tapi cinta, keadilan, dan keberanian untuk bersuara.